Minggu lalu kita telah melihat potret kasih yang sempurna dalam diri Kristus. Kasih yang sabar, murah hati, tidak mencari keuntungan diri sendiri dan bertahan sampai akhir. Kasih itu paling sempurna dinyatakan melalui salib Kristus. Namun minggu ini kita akan menemukan bahwa kasih Kristus di kayu salib hanya memiliki makna dan kuasa jika diikuti oleh satu peristiwa yang menentukan segalanya. Kebangkitannya dari kematian. Tanpa kebangkitan, kasih di kayu salib hanya menjadi kisah tragis tanpa harapan. Dan jika kebangkitan Kristus adalah jaminan pasti kebangkitan kita di masa depan, bagaimana pengharapan ini seharusnya membentuk cara kita menghadapi kematian, penderitaan, dan bahkan cara kita hidup sehari-hari sebagai orang percaya yang menantikan kedatangannya kembali. Bersama saya, kita akan membahas pelajaran sekolah Sabat yang ke-8 dengan judul Kuasa Kebangkitan Kristus yang akan kita bahas dalam waktu kurang lebih 10 menit. Bila kita membaca 1 Korintus 15 ayat 14 sampai dengan 17, ayat ini adalah jantung dari seluruh argumen Paulus dalam 1 Korintus 15. Paulus menunjukkan bahwa kebangkitan Kristus adalah fondasi mutlak dari seluruh iman Kristen. Jika Kristus tidak bangkit, maka pemberitaan Injil kosong, iman kita sia-sia, dan yang paling menakutkan, dosa-dosa kita belum terbayar sama sekali. Paulus tidak memberikan ruang untuk kompromi dalam hal ini karena kebangkitan adalah bukti nyata bahwa kematian Kristus di kayu salib benar-benar efektif mengalahkan dosa dan maut. Konteks ayat ini sangat penting karena sebagian jemaat Korintus yang dipengaruhi pandangan dunia pagan Yunani tentang dualisme jiwa tubuh mulai menyangkal kebangkitan orang mati secara fisik. Bagi mereka, gagasan tubuh yang telah hancur menjadi debu bisa dibangkitkan kembali terdengar mustahil secara rasional. Di dalam pelajaran hari Minggu dengan judul Memaklumkan Kebangkitan Kristus, kalau kita membaca dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, Paulus membuka pasal 15 dengan menegaskan bahwa Injil yang diberitakannya bukanlah gagasan baru atau spekulasi pribadi, melainkan pesan yang telah diterima, diteguhkan, dan menjadi dasar keselamatan jemaat Korintus. Kematian dan kebangkitan Kristus menggenapi janji-janji Allah dalam perjanjian lama. Ini bukan peristiwa kebetulan, melainkan rencana Allah yang telah dinubuatkan jauh sebelumnya. Paulus kemudian memberikan bukti kuat berupa daftar saksi mata yang melihat Kristus setelah kebangkitannya, termasuk lebih dari 500 orang sekaligus yang sebagian besar masih hidup ketika surat ini ditulis. Sebuah tantangan terbuka bagi siapa saja yang meragukan untuk memeriksa sendiri kesaksian mereka. Pelajaran ini sangat penting untuk melawan strategi setan yang selalu berusaha mengubah kebangkitan Kristus dari fakta sejarah menjadi sekedar mitos, simbol, atau pengalaman spiritual subjektif semata. Jika setan berhasil membuat orang percaya ragu bahwa kebangkitan adalah peristiwa nyata yang terjadi dalam sejarah, maka seluruh fondasi iman Kristen akan runtuh dengan sendirinya. Inilah sebabnya setan selalu berusaha menyerang sejarah kebangkitan, karena jika kebangkitan hanya dongeng, maka dosa manusia belum terselesaikan dan pengharapan akan kehidupan kekal hanyalah ilusi kosong. Di dalam pelajaran hari Senin yang berjudul Kristus Bangkit, satu-satunya pengharapan kita, di dalam 1 Korintus 15 ayat 17, Paulus dengan sangat tegas menguraikan konsekuensi mengerikan jika kebangkitan Kristus disangkal. Pemberitaan Injil tentunya menjadi kosong, iman menjadi sia-sia, para rasul menjadi saksi palsu, dan yang paling menakutkan, dosa manusia belum terbayar sama sekali sehingga mereka yang telah meninggal dalam Kristus benar-benar binasa tanpa harapan. Bagian ini adalah senjata krusial melawan tipu daya setan yang sering menyusupkan keraguan halus seperti yang penting. Ajaran mulia Yesus bukan soal kebangkitannya secara fisik atau kebangkitan itu hanya kiasan rohani. Setan tahu bahwa jika ia berhasil memisahkan ajaran moral Kristus dari kebangkitan yang literal, ia telah berhasil mengosongkan kekristenan dari kuasanya yang sesungguhnya. Sebab tanpa kebangkitan tidak ada bukti bahwa dosa telah dikalahkan. Tidak ada jaminan hidup kekal, dan pengorbanan Kristus di kayu salib hanya menjadi kematian seorang martir biasa, bukan kemenangan atas maut.
Dalam pelajaran hari Selasa yang berjudul Kristus buah sulung dalam 1 Korintus 15 ayat 20, menggunakan istilah buah sulung, Paulus merujuk pada tradisi perjanjian lama di mana berkas pertama dari hasil panen dipersembahkan kepada Tuhan sebagai jaminan dan tanda bahwa seluruh panen besar akan menyusul. Kebangkitan Kristus bukanlah peristiwa terisolasi untuk dirinya sendiri, melainkan sebuah janji sulung bahwa panen raya kebangkitan bagi semua orang yang tertidur di dalam dia pasti akan terjadi pada kedatangan yang kembali. Selanjutnya, Paulus mengontraskan Adam pertama dengan Kristus sebagai Adam yang terakhir. Melalui ketidaktaatan Adam pertama, dosa dan kematian masuk menimpa seluruh umat manusia. Sebaliknya, melalui ketaatan dan kebangkitan Kristus sebagai Adam yang terakhir, tatanan baru diciptakan di mana semua orang yang berada dalam Kristus akan dihidupkan kembali dan memperoleh kemenangan atas maut. Setan menyebarkan ajaran sesat bahwa jiwa manusia tidak pernah mati dan langsung pergi ke surga atau neraka saat meninggal. Tipu daya ini dirancang untuk menghapus doktrin kebangkitan tubuh dan meniadakan pentingnya peristiwa kedatangan Kristus yang kedua kali. Di dalam pelajaran hari Rabu yang berjudul Tubuh Kebangkitan, di dalam 1 Korintus 15 ayat 42 sampai dengan 44, Paulus menjawab pertanyaan tentang bagaimana tubuh yang telah hancur bisa dibangkitkan dengan menggunakan 3 analogi yang kuat. Pertama, seperti biji yang harus mati terlebih dahulu sebelum secara ajaib bertumbuh menjadi tanaman baru. Kedua, seperti berbagai jenis tubuh yang Allah sediakan bagi makhluk hidup sesuai lingkungannya masing-masing. Dan ketiga, seperti kemuliaan benda-benda langit yang jauh melampaui benda-benda di bumi. Melalui 4 kontras, dari yang fana menjadi tidak fana, dari yang hina menjadi mulia, dari yang lemah menjadi berkuasa, dan dari yang alami menjadi rohani, Paulus menegaskan bahwa tubuh kebangkitan kita akan jauh lebih mulia daripada tubuh kita sekarang. Namun tetap ada kesinambungan identitas antara keduanya. Setan berusaha membuat manusia bingung melalui filsafat bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian atau bahwa manusia menjadi roh tanpa wujud. Ketidakjelasan gambaran tentang tubuh kebangkitan membuat orang percaya kehilangan harapan yang konkret akan janji pemulihan ciptaan Allah. Dalam pelajaran hari Kamis dengan judul Kemenangan atas Maut, di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52 dan ayat 55 dan 57, Paulus menegaskan bahwa kasih memiliki sifat kekal. Berbeda dengan karunia-karunia rohani lain yang bersifat sementara dan akan berhenti ketika kesempurnaan tiba, Paulus menyingkapkan puncak rahasia rencana Allah di akhir zaman. Pada saat kedatangan Kristus kembali, orang percaya yang sedang tidur di dalam kubur akan dibangkitkan terlebih dahulu dalam keadaan tidak fana, sementara orang percaya yang masih hidup akan diubah tubuhnya secara seketika dalam sekejap mata. Peristiwa ini menandai penggenapan mutlak atas kekalahan maut, di mana apa yang fana ditelan oleh kehidupan yang kekal. Pernyataan, "Hai maut, di manakah sehatmu?" adalah seruan ejekan kemenangan atas musuh terakhir manusia. Maut yang selama ribuan tahun menjadi monster menakutkan yang memenjarakan manusia, kini dilucuti sepenuhnya oleh kemenangan Kristus. Paulus menutup pasal ini dengan ajakan praktis dalam ayat 58. Karena kemenangan sudah pasti dalam Kristus, maka seluruh jeripayah, pelayanan dan kesetiaan kita dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Setan menggunakan rasa takut akan kematian sebagai senjata utama untuk memperbudak manusia dalam kecemasan, keputusasaan, dan kompromi dosa sepanjang hidup mereka. Memahami kemenangan mutlak Kristus atas maut membebaskan kita dari perbudakan ketakutan tersebut. Kesimpulan pelajaran kuasa kebangkitan Kristus adalah Paulus menegaskan bahwa kebangkitan Kristus adalah fakta sejarah yang didukung banyak saksi mata yang tanpanya seluruh iman Kristen menjadi sia-sia dan kosong. Kebangkitan Kristus adalah buah sulung yang menjamin kebangkitan kita di masa depan. Dengan tubuh yang akan diubahkan menjadi mulia, tidak fana dan penuh kuasa, baik bagi yang telah meninggal maupun yang masih hidup saat kedatangannya, sehingga maut kehilangan seluruh kuasanya untuk menakuti umat percaya. Inilah cara jemaat melawan tipu daya setan yang berusaha mengosongkan makna kebangkitan, menyebarkan keraguan tentang keadaan orang mati, dan memperbudak manusia melalui rasa takut terhadap kematian. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita telah menyaksikan kebenaran yang paling menentukan dalam seluruh iman Kristen. Kristus benar-benar telah bangkit dari kematian. Dan karena dia hidup, kita pun akan hidup. Setan telah lama menggunakan bayang-bayang kematian untuk membuat manusia hidup dalam ketakutan, keraguan, dan keputusasaan. Namun hari ini kita diingatkan bahwa maut telah ditelan dalam kemenangan. Jika kita benar-benar percaya bahwa kubur Kristus telah kosong, mengapa kita masih membiarkan rasa takut, kekhawatiran akan masa depan, atau kesedihan yang tak berkesudahan menguasai hati kita ketika kehilangan orang-orang terkasih? Marilah kita berkomitmen hari ini untuk hidup sebagai orang-orang yang benar-benar percaya pada kebangkitan. Bukan sekedar mempercayakan sebagai doktrin, tetapi menjadikannya kekuatan yang mengubah cara kita menghadapi setiap tantangan, penderitaan, bahkan kematian itu sendiri.
Sebab seperti kata Paulus, usaha dan pengabdian kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Karena Dia yang telah bangkit akan datang kembali untuk membawa kita kepada kehidupan yang kekal bersamanya. Kita akan bertemu lagi pada pelajaran berikutnya. Dan Tuhan akan memberkati juga kita mempraktikkan apa yang sudah kita pelajari.